lagi kayak ada di satu taman. Cowoknya ganteng banget, luar biasa. Aku sama dia kayak cuma tatap-tatapan doang. Hai, balik lagi di Plus62 Cinema. Thanks for the click this video. Jin Dasim merupakan bala tentara iblis yang bertugas mengganggu dan merusak prahara rumah tangga. Belakangan ini memang banyak film yang mengangkat topik Jin Dasim, seperti halnya film Pengantin Setan yang tayang di tahun 2025 ini. Pengantin Setan diangkat dari kisah nyata yang populer di sebuah podcast, di mana seorang istri bernama Echa pernah mengalami mimpi indah yang mempertemukan ia dengan seorang pria tampan yang justru menjadi awal malapetaka dalam rumah tangganya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk simak alur cerita selengkapnya. Namun sebelum itu, tekan dulu ya tombol subscribe di bawah ini. Film dibuka dengan menceritakan pengalaman pribadi seorang gadis, di mana ia pernah bermimpi bertemu pria tampan di suatu tempat. Saking tampannya, si perempuan pun sampai mau diajak berhubungan badan, yang ternyata tubuh si perempuan di dunia nyata juga didatangi oleh sesosok iblis yang juga mencuri tubuhnya. Ternyata mimpi tersebut adalah pengalaman yang dialami oleh seorang perempuan bernama Echa. Dan terlihat ya, ia nampak sangat senang setelah mengalami mimpi tersebut. Oh iya, di sini Echa merupakan istri dari seorang pria bernama Ariel, di mana meski sudah 3 tahun menikah, namun mereka sampai saat ini belum mempunyai anak. Ini makanan habis? Disisain basi, nggak disisain waktu untuk makan sama istrinya, apa susahnya? Kamu gak capek tiap hari kayak gini? Aku tiap hari juga capek kerja, harus bangun jam segini. Untuk Echa sendiri, selain mengurus rumah tangga, ia juga bekerja sebagai karyawan di perusahaan ekspedisi. Sedangkan Ariel berprofesi sebagai karyawan parking di sebuah mall. Terlihat ya, rumah tangga mereka memang kurang harmonis, mengingat mereka yang jarang ada waktu bersama karena shift kerja. Saat bekerja, Echa sempat curhat dengan teman kerjanya yang bernama Linda terkait prahara rumah tangganya. Nikah 3 tahun, kerjaannya ribut. Apa aku pisah aja sama Ariel? Ringan nih, cakap mulut kau, Cak. Beda banget sama waktu dulu pacaran. Manisnya cuma waktu pacaran aja. Namun di situ Linda yang sudah berpengalaman dalam berumah tangga itu kemudian memberi nasihat agar sebagai seorang istri harus pintar-pintar membuat rumah tangga harmonis. Seperti bersolek ketika suami pulang dan bermesraan dengan sang suami. Tidak hanya Echa, Ariel di tempat kerjanya juga mendapatkan banyak wejangan dari teman kerjanya. Hingga saat di rumah mereka pun kembali mesra dan bahkan sampai bercinta. Yang kali ini pergulatan mereka itu juga dibantu oleh sosok setan, di mana sang setan juga meletakkan sepucuk bunga dan berkata bahwa Echa sudah menjadi pengantin sang setan. Esok harinya mereka juga kembali romantis. Terlihat dari Ariel yang repot-repot membuat sarapan untuk mereka. Ia juga meminta maaf dan berjanji akan memperbaiki hubungan mereka. Sayang, aku mau minta maaf. Kita mulai dari nol lagi. Apaan sih? Kayak pom bensin dimulai dari nol. Namun saat bekerja, Echa justru didatangi pria yang kerap muncul di mimpinya itu, yang ternyata merupakan sosok setan. Hingga ia yang berlari ke kamar mandi itu tiba-tiba mual. Dan anehnya saat Linda melihat muntahan Echa itu, ternyata terdapat banyak belatung di dalamnya.
Sepulang kerja, Echa juga sempat makan malam dengan adiknya yang bernama Emma. Di situ ia juga membahas prahara rumah tangganya dengan Ariel, yang rupanya Emma sempat menyampaikan pesan dari orang tua mereka yang ingin segera menggendong cucu. Ibu sama bapak gimana? Sehat? Seperti biasa lah. Mereka tanya kapan katanya gendong cucu. Ya didoain aja. Amin. Kenapa kak? Nggak tahu seharian ini aku mual-mual terus. Sementara itu, Ariel yang terlihat hendak pulang dari pekerjaannya itu sekilas seperti melihat Echa di sana. Hingga ia langsung mengejar sosok tersebut. Seramnya, di sebuah pojokan, Ariel melihat Echa yang meringis kesakitan. Tidak hanya sampai di situ, Echa juga terlihat melahirkan sesosok bayi yang langsung merangkak ke arah Ariel. Sontak ia pun ketakutan. Hingga ia bertemu temannya. Dan setelah dicek, ternyata tak ada apa-apa di sana. Karena merasa masuk angin, Echa kemudian memanggil tukang pijit. Dan saat perut Echa dipijit, ternyata menurut sang tukang pijit tersebut, Echa sedang hamil guys, yang katanya sudah berusia 3 bulan. Apa aku salah makan ya, Bu? Jaga badan baik-baik. Kerja aja pulangnya malam terus. Perutmu juga perlu dipijat. Pantesan. Lawang hamil. Ini sih udah 3 bulan. Mendengarnya, Echa pun nampak sangat bahagia. Berbeda dengan Ariel yang justru bingung dengan kehamilan istrinya tersebut dan justru berprasangka bahwa Echa ini selingkuh. Dari situ temannya yang baik hati itu pun ingin tukar shift agar Ariel bisa banyak waktu menemani Echa di rumah. Atau gini aja, mulai besok shift kamu aku tukar ke siang. Emang bisa, Bang? Bisa diatur. Makasih banyak loh, Bang. Terus kamu tenang aja. Karena kecurigaannya itu, sepulang kerja Ariel pun mengecek handphone milik Echa yang justru membuat mereka cekcok. Dan untuk memastikannya, mereka pun pergi ke dokter untuk USG. Namun ternyata berdasarkan hasil USG, Echa tidaklah hamil guys. Dan justru sang dokter berkata bahwa Echa hanya mengalami delusi akibat ia yang sangat ingin memiliki anak. Tidak ada fetus atau janin. Ya bener dong. Ada satu penyakit namanya pseudocyesis langka pada perempuan delusi yang pengen cepat hamil. Kayak halu gitu. Itu hanya reaksi otak ke badan. Akibatnya Echa yang sempat ceria itu kembali murung. Namun ia masih yakin kalau ia hamil, mengingat ada sesuatu yang bergerak di perutnya. Dan dari situ Linda mengajak Echa pergi ke suatu tempat yang ternyata adalah sebuah pesantren. Di situ sang ustadz yang melihat kedatangan mereka justru langsung melihat ada sosok yang mengikuti Echa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hingga saat mereka dipersilahkan masuk, Pak Ustadz langsung mengingatkan agar mereka tidak meninggalkan ibadah yang akan menjadi perisai dari makhluk gaib. Setelahnya mereka pun menyinggung mimpi Echa, di mana Pak Ustadz langsung mengambil kesimpulan bahwa Echa disukai jin yang juga mempunyai nafsu sama seperti manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin yang juga memiliki hawa nafsu sama seperti kita. Ya mimpi yang aneh-aneh itu, yang mungkin yang baik jalan. Dan di situ Pak Ustadz juga meragukan terkait kehamilan Echa, hingga Echa yang kecewa itu lantas pergi dari sana. Ini badan saya, Pak Ustadz. Ada janin yang bergerak. Ya wes, sekarang kita coba berhusnuzon. Dokter nggak percaya. Sekarang Ustadz juga nggak percaya. Semua nggak percaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepulangnya mengantar Echa, Linda yang melihat kucing di jalan itu nampak iba, hingga ia memberhentikan motor untuk meminggirkan kucing malang tersebut. Mana mama kau? Sini kau. Jam sini Mbak ya. Nian, budak pesek. Namun saat Linda beranjak, kucing tersebut kembali mengeong. Namun saat kembali dihampiri, sang kucing justru menghilang. Ia pun mencari-cari kucing kecil tersebut, hingga tiba-tiba Linda justru dikejutkan oleh kemunculan sang iblis yang membuatnya langsung berlari. Dan sayangnya Linda justru harus tertimpa blower AC. Kucing. Oh, di bawah kau ya. Ah?
Kejadian tersebut rupanya juga muncul dalam mimpi Echa yang membuat ia bergegas datang ke TKP. Dan benar saja, di situ Linda sudah meninggal dengan kondisi mengenaskan. Akhirnya setelah semua itu, Echa pun menceritakan mimpinya tersebut pada Ariel, di mana ia juga menyalahkan dirinya sendiri atas tewasnya Linda. Namun meski begitu, ia nampaknya kembali ke pesantren untuk meminta bantuan kepada Pak Ustadz. Di situ Pak Ustadz pun mulai meruqyah Echa, yang nampaknya kini Pak Ustadz mulai dapat berkomunikasi dengan iblis yang merasuk di tubuh Echa, yang berkata bahwa Echa adalah pengantinnya. Tak tinggal diam, Pak Ustadz pun lanjut melantunkan ayat suci untuk mengusir jin tersebut. Berani mengganggu pengantin. Kamu bukan pengantin perempuan ini. Cepat keluar dari tubuh dia. Kasih dia minum. Setelah dirasa berhasil, Pak Ustadz kemudian menyarankan agar Echa mengamalkan bacaan ayat suci Al-Quran, di mana hari-hari setelahnya rumah tangga mereka pun terlihat mulai kembali harmonis. Nih duluan ya. Iya, Cak. Hingga suatu hari, Ariel mendapatkan tawaran untuk naik pangkat yang mengharuskan ia keluar kota beberapa hari untuk training. Meski sempat ragu, namun Echa yang tetap mendukung akhirnya membuat Ariel berangkat di keesokan harinya. Aku ada kesempatan untuk naik pangkat. Tapi aku bisa nolak. Aku tahu kamu lagi butuh banget aku sekarang. Gak apa-apa. Aku kan udah gak mimpi lagi. Aku di sini aja ya. Jangan. Aku gak mau kamu jadiin aku beban. Aku janji kita bakal sering-sering video call. Kondisi ini pun membuat Echa kembali kesepian. Terlebih lagi, Emma yang hari itu janji hendak datang nyatanya tak bisa menemani Echa karena alasan pekerjaan. Alhasil sang iblis pun kini mempunyai celah untuk mendekati Echa kembali. Di mana esok harinya saat Echa tengah bekerja, ia kembali diteror melalui rekan-rekan kerjanya yang nampak dirasuki oleh sang iblis. Guys, kita dikejar waktu nih. Aku ambil barang dulu sebentar. Iya, aman. Pengantinku. Jangan pakai. Aku milikku. Karena sempat mendapatkan teror, Ariel yang khawatir kemudian hendak pulang untuk membawa Echa ke pesantren. Di situ Ariel juga mewanti-wanti Emma agar tak membiarkan Echa tidur. Karena seperti yang kita ketahui ya, bisa jadi Echa akan kembali bermimpi yang membuat orang di sekitarnya hilang nyawa sama seperti Linda. Terakhir Echa mimpi, Linda kan? Iya ngerti mas. Sialnya saat tengah mendengarkan Emma curhat, Echa justru mulai tertidur dan ia tidak bisa dibangunkan. Benar saja kini Emma mulai diserang oleh sang iblis. Tak hanya sampai di situ, sang iblis juga kini nampak meniduri Echa yang perutnya kembali membesar. Kak Echa. Karena mendapati perutnya kembali membesar, saat terbangun Echa yang marah-marah kemudian memukul-mukul perutnya sendiri hingga terjadi pendarahan. Tak cukup sampai di situ, ia juga menuju ke kamar mandi dan mencoba mengeluarkan isi perutnya itu menggunakan kawat hanger. Untunglah Ariel kini sudah sampai di rumah, di mana ia langsung terkejut melihat kondisi istrinya tersebut. Dan malam itu juga Ariel nampak sudah berhasil membawa Echa ke pesantren, di mana Pak Ustadz langsung mencoba melakukan ruqyah kembali bersama para santri di sana. Sementara ayat suci dilantunkan, nampak jiwa Echa masih terkurung di tempat sang iblis. Dan nampak sang iblis tak membiarkan Echa keluar dari sana. Sementara tubuh Echa kini mulai kerasukan dan meronta-ronta.
Tidak hanya sampai di situ, kini tubuh Echa juga mulai dibuat melayang, di mana sang iblis juga nampak datang ke sana untuk menghabisi Echa. Akibatnya kini Echa pun diambang kematian. Di mana Ariel mencoba mengingatkan kembali akan janji pernikahan mereka dan memohon agar Echa kembali. Selain itu, ia juga membisikkan ayat suci yang membuat Echa mampu melawan sang iblis. Aku mau minta maaf. Aku belum sempat nepatin janji aku untuk nemenin kamu. Tunggu tua bareng sama aku. Saya terima nikah dan kawinnya Echa dibayar tunai. Pulang sayang. Kamu kuat. Kamu bisa melawan sayang. Dan benar saja, kastil sang iblis pun mulai runtuh dan akhirnya Echa dapat melarikan diri dari sana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. 6 tahun berlalu, Echa dan Ariel nampak sudah dikaruniai 2 orang anak, di mana terlihat anak pertama mereka itu tengah bermain dengan seorang pria yang sekilas tak asing lagi bagi kita. Makasih ya Om. Arka, maaf ya Mas ya. Omnya baik ya Tante. Nah, itu dia satu film karya Azhar Kanoy Lubis yang tayang di tahun 2025. Ya, dari sini sih bisa kita lihat ya, kemunculan sang iblis memang di saat rumah tangga sedang tidak harmonis dan akhirnya iblis dapat merayu Echa. Dari segi jalan cerita sih udah bisa ketebak ya, karena tidak ada plot twist yang tersaji. Dan meski sudah berhasil diruqyah, namun nampaknya sang iblis masih tidak mau melepaskan Echa, seperti yang terlihat di akhir scene, di mana iblis mencoba mendekati anak Echa. Atau mungkinkah anak Echa ini sebenarnya adalah anak dari sang iblis? Kita nggak tahu juga ya. Oke, sekian dulu ya review kita kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. See you on the next video.